Loh, ini berbahaya. Kenapa? Saudara-saudara saya itu yang sudah terjaring dalam NII, yang memiliki, yang termasuki oleh doktrin paham-paham NII atau Negara Islam Indonesia ini sudah banyak. Salah satunya ada kemarin teman saya kemarin ya Pak ya, admin ya, kemarin kan ada yang datang ke sini. Itu juga orang NII. Alhamdulillah mondok 3 tahun, akhirnya keluar karena apa? Mengetahui pada inti ajaran tersebut adalah untuk mendirikan negara Islam, mendirikan negara di dalam negara. Loh, ini kan lucu. Ada itu yang saya tadi mana coba. Ini juga ada. Ini saya kasih tahu. Sejenak saya kasih cuplikan dulu biar tahu. Curiga ya karena di sana nggak ada yang Apa tadi? Kalau memang mereka Apa yang membuat curiga sebentar. karena masuk surganya. Oh, tadi pertanyaan. Banyak-banyak ya untuk nabung nanti di sana gitu. Apa yang membuat Anda curiga paham NII menyimpang? Curiga ya karena di sana nggak ada yang sholat. Kalau memang mereka mengajarkan Islam yang benar, paling tidak sholat, puasa. Paling parah sih bilang bahwa orang tua dan orang bukan kelompok kita adalah kafir. Kemudian pasti masuk surga. Kalau mereka pasti masuk neraka, itu sudah mulai ganjil. Dan terakhir yang paling klimaks adalah ketika bilang bahwa harta orang tua kamu itu halal kok untuk kamu curi, untuk kamu ambil itu nggak masalah. Nah, situ mungkin merasa klimaks artinya memang ada yang nggak beres di sini. Apa alasan Anda menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah? Hanya untuk mensucikan diri. Kalau kita di negara Indonesia itu masih kotor, butuh sabun yang banyak. Itu kalau dirupiahkan berapa kalinya. Nah, kamu hitung sendiri dan kemudian kalau sudah dicuci kamu bersih, kamu bisa masuk surga langsung tanpa harus ada apa-apa nanti di akhirat itu nggak ada. Kamu langsung masuk surga. Ya kan sebagai muslim pasti pengen masuk surga. Jadi ya udah kasih uang sebanyak-banyak ya untuk nabung nanti di sana gitu. Apa yang membuat Anda curiga paham NII menyimpang? Curiga ya karena di sana nggak ada yang sholat. Kalau memang mereka mengajarkan Islam yang benar, paling tidak sholat, puasa. Paling parah sih bilang bahwa orang tua dan orang bukan kelompok kita adalah kafir. Kemudian pasti masuk surga. Kalau mereka pasti masuk neraka, itu sudah mulai ganjil. Dan terakhir yang paling klimaks adalah ketika bilang bahwa harta orang tua kamu itu halal kok untuk kamu curi, untuk kamu ambil itu nggak masalah. Nah, situ mungkin merasa klimaks artinya memang ada yang nggak beres di sini. Apa alasan Anda menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah? Hanya untuk mensucikan diri. Kalau kita di negara Indonesia itu masih kotor, butuh sabun yang banyak. Itu kalau dirupiahkan berapa kalinya. Nah, kamu hitung sendiri dan kemudian kalau sudah dicuci kamu bersih, kamu bisa masuk surga langsung tanpa harus ada apa-apa yang nanti di akhirat itu nggak ada. Kamu langsung masuk surga. Ya kan sebagai muslim pasti pengen masuk surga. Jadi ya udah kasih uang sebanyak-banyak ya untuk nabung nanti di sana gitu. Keren kan? Keren kan? Jadi hati-hati loh. Paham-paham yang ingin mendirikan negara khilafah belum tentu sholat loh orang-orangnya. Kalau seandainya toh pun itu sholat itu sebagai kedoknya. NII mereka ajaran yang hakikatnya sebetulnya tidak menjalankan sholat. Hati-hati saudara. Hanya cukup bersedekah atau menginfakkan rezekinya 2,5%. Itu NII, Negara Islam Indonesia. Yang sekarang lagi rame. Makanya saya ingin Densus 88 ini supaya tanggapin itu orang-orang NII itu. Jadi menghalalkan, seandainya kamu ingin masuk NII, rampoklah uang ayahmu atau ibumu, tidak apa-apa. Setorkan ke NII, diinfakkan, itu sudah otomatis masuk surga. Menghalalkan segala cara. Bahaya tidak menurutmu? Ya. Tidak ada bedanya antara NII dengan khilafah. Malah NII ini lebih berbahaya daripada ISIS. Loh, NII itu Negara Islam Indonesia yang digadang-gadang yang sekarang sudah terstruktur, sistematis, ini lebih berbahaya daripada ISIS. Mereka tidak melakukan bom, mereka tidak menteror, tetapi faham ini yang akan disampaikan kepada orang-orang yang menjadi target doktrinisasi. Mulai dari kampus-kampus, mulai dari sekolahan-sekolahan, mulai dari anak-anak. Bahkan sekarang sudah sampai TK, saudara. Sekarang sudah sampai TK. Pemaparan sampai anak-anak kecil ini sudah dipaparkan mengenai dunia atau politik agama itu. Malah mengajarkan untuk jihad lah, segala macam lah. Ini dilakukan oleh NII, Negara Islam Indonesia.
Jadi tidak ada bedanya antara NII dengan pengasong-pengasong khilafah, sama. Sama, kelompok-kelompoknya kurang lebih sama. Ketika berbeda, dia akan bersekutu sama. Akan bersekutu. Bu yo wes, ikuti aturan yang sudah ada. Negara Indonesia ini insya Allah sudah jelas dan nyata dan fakta memberikan kebebasan beragama. Penegakan syariat Islam sebesar-besarnya. Lalu mau menegakkan syariat yang seperti apa lagi? Dengan merubah negara, dengan merubah ideologi. Apakah ideologi yang kalian yakini ini mengganggu syariat Islam? Apakah ideologi Pancasila ini berbenturan dengan syariat Islam? Kalau memang berbenturan, bertabrakan dengan syariat Islam, itu yang mana? Apakah ketika menghormati bendera dianggap menyembah bendera? Apakah menghormati apa yang menjadi asas yang di dalam Pancasila itu kita menuhankan, akhirnya kita mentogutkan Pancasila, mentogutkan negara, negara kotor, negara haram. Yang haram dan kotor itu adalah otak mudrun. Makanya kadrun itu asal mulanya daripada kadar atau kadarun atau kadiroh, yang artinya adalah kotor. Otak dan pikiranmu kotor, maka disebut kadrun. Pantes orang-orang seperti itu adalah kadrun yang ingin merubah ideologi. Sama halnya seperti PKI yang sudah dilarang. PKI dan mereka kadrun itu sama-sama nista. Nggak perlu dinistakan, mereka sudah nista. PKI dan kadrun sama-sama terlarang pemahamannya. PKI sudah dibubarkan karena ingin mengganti ideologi menjadi komunisme. Sedangkan kadrun juga sama, menggadang-gadang menjadi salesnya kilapar. Saya aneh, bener. Memahami pemahaman-pemahaman yang kadrun konsumsi. Itu sangat astagfirullahaladzim. Saya kadang-kadang sampai mikir, ya Allah. Begitu nistanya pemahaman mereka. Pikiran mereka nggak tahu kemana. Hidup damai seperti orang yang bermasyarakat biasa. Hidup sangat damai sekali. Ya, lebih-lebihlah, nggak usah teriak-teriak jihad. Lebih-lebihlah menebar kasih sayang kepada siapapun, itu lebih baik ketimbang kamu jihad. Tetapi jihad yang dalam mulut kamu faktanya adalah memunculkan kemungkaran dan kemudorotan, kejahatan, kebencian, keributan. Ya. Maka untuk bapak-bapak kepolisian, pemerintah pun harus tegas menindak orang-orang yang mengasong negara-negara Islam yang ada di Indonesia. Ini sedang ditangkep-tangkepi. Densus 88 ini penting sekali, ini atensi. Oh, Densus 88 itu bisa saya suruh, wong saya itu masyarakat. Kalian itu yang bekerja dibayar pakai uang rakyat. Jadi harus nangkepin NII. Orang-orang NII ini lebih bahaya lah daripada teroris, daripada ISIS, daripada Al-Qaeda. Wah, ini lebih berbahaya sudah. Ya, kalau tidak percaya tak kasih bukti datanya. Bapak-bapak Densus itu loh, gerabak itu yang ada di Haur Gelis, yang ada di Indramayu itu. Oh, itu besar sekali kayak istana Senayan aja kalah. Isinya santri-santri itu adalah ujung-ujungnya untuk mendirikan kelompok atau negara Islam. Ini sangat berbahaya. Bayangkan ketika orang-orang jebolan yang sudah terdoktrin, jebolan dari pesantren udah berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang. Ketika 10.000 aja jebolan dari pondok tersebut keluar dan ini membawa ideologi disampaikan kepada murid-muridnya, ada yang buka pondok lagi, ada yang punya teman, ada yang punya keluarga, dan ini akan habitatnya ini akan nambah terus. Mereka berhabitat, melahirkan keturunan, dan ajaran-ajaran itu akan disampaikan. Ajaran dari mana? Dari yang ia yakini. Diyakini yang seperti apa? Ingin mendirikan negara Islam. Dan itu dianggap sebuah kebenaran. Loh, yang menyampaikan itu orang-orang hebat. Walaupun kita juga bersyukur, banyak beberapa orang yang sudah keluar daripada NII. Sudah paham mereka tidak sesuai dengan yang dicari jati dirinya. Ngaji di sana, mondok di sana tidak sesuai dengan hatinya. Ada yang sadar, ada yang keluar, akhirnya menjadi membuat sebuah kesaksian. Salah satunya adalah cewek yang tadi itu. Itu adalah ex santriwati dari NII. Pemahaman NII. Mengerikan tidak? Mengerikan sekali. Ya, sangat mengerikan.
Ya dibagikan aja teman-teman ini Densus 88 biar cepat gerak gitu loh. Tangkepin aja, itu lebih berbahaya daripada teroris. Lah wong teroris aja ditangkep, mau NII nggak ditangkep aja. Udah dibikin jamaah saja tangkepin semua. Habis itu masukin penjara di Pulau Komodo sekalian. Kalau di Nusa Kambangan udah penuh. Komodo itu kayak satu pulau itu. Ya, nggak usah dikasih pasokan beras. Suruh makan kadal saja, kadal bakar, kadal goreng, kadal kadrun itu, biar pusing saya. Ya. Maka saudara-saudaraku, kewajibannya adalah untuk mengantisipasi, untuk mencegah, sampaikan kepada keluargamu, kepada saudaramu, kepada tetangga-tetanggamu. Ketika ada sebuah pemahaman yang mereka, ketika Anda bercakap-cakap dengan teman, saudara atau siapapun itu, kok bau-baunya kok mereka sangat mabuk sekali tentang agama, selidiki. Kalau sangat mabuk ingin mendirikan negara agama didirikan di Indonesia, itulah mereka orang-orang yang sudah terpapar. Saya sudah bertemu saudara-saudaraku, beberapa orang yang memiliki pemahaman yang seperti itu. Akhirnya saya kasih tahu, saya sampaikan, itu tidak baik saudara. Tetapi kan Indonesia ini kan begini katanya. Dia masih nggak sesuai dengan syariat Islam. Loh, bagaimana tidak sesuai dengan syariat Islam? Kebebasan untuk menegakkan syariat itu hanya ada di Indonesia. Saudaraku, menegakkan syariat Islam ini di dunia itu hanya di Indonesia lah tempatnya menegakkan syariat. Kok gadang-gadang ingin mendirikan negara yang bersyariat Islam? Loh, ini kan lucu. Menggadang-gadang pakai kedoknya untuk menegakkan syariat Islam. Wes tegak apa matamu picek kupingmu budak.